Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Hadatul Devi dengan NIM 2461316029 dari Prodi Bisnis Digital, jurusan Bisnis dan Komunikasi dari Politeknik Kalteks Riau. Oke, kali ini saya akan menjelaskan apa yang kami pelajari pada pertemuan 3 pada hari Rabu kemarin. Oke, kita langsung saja masuk ke VS Code-nya. Jadi, minggu kemarin kami mempelajari bagaimana cara membuat form pertanyaan. Nah, pertama kita membuat home question. Pertama kita membuat question controller yang dibuat menggunakan terminal. Ini adalah isinya dari question controller. Question controller extend controller, public function index untuk menampilkan, public function create untuk membuatnya, public function store, request validate. Ini adalah untuk pengisian yang harus diisi sebelum kita mengirimkan pertanyaan, sebelum masuk ke tampilan pertanyaan sukses dikirim. Yang wajib diisi adalah nama, email, dan pertanyaan. Required di sini menunjukkan bahwa kolom tersebut wajib diisi. Nah, ditambah dengan maksimal 10. Maksudnya kata yang bisa di submit nanti pada kolom nama maksimal hanya 10 kata. Begitu juga dengan email wajib diisi. Ini menandakan bahwa email pada kolom email harus menggunakan @.com dan .id dan sebagainya. Lalu baru diisi pertanyaan. Wajib diisi juga required maksimal 300 kata dan minimal mengisi kolom adalah 8 kata untuk mengirimkan pertanyaan. Lalu ini adalah dolar nama sama dengan request untuk memanggil nama, email, dan pertanyaannya. Return view menampilkan pada tampilan public function, edit, update. Lalu kita lanjut membuat login formnya. Login form home question. Nah, pada home question ini adalah tampilan awal tampilan awal di saat kita mengirim pertanyaan. Nah, ini juga sudah dihias atau didesain menggunakan fitur yang ada di VS Code, CSS, dan lain. Oh, maaf, ini adalah tampilan question sukses. Oh ya, ini adalah tampilan suksesnya kalau menandakan pertanyaan sudah berhasil dikirim atau sukses. Nah, yang question controller tadi ini yang menampilkan yang memanggil halamannya. Nah, lalu tidak lupa kita masuk ke WP-HP untuk membuat root-nya. Roots web PHP, lalu kita membuat root get index get post. Berbeda ya teman-teman, get dengan post fungsinya. Question store
gitu. Nah, nanti yang kita ketikkan pada Chrome atau Google untuk masuk ke tampilan pertanyaannya adalah yang ini, yang home, atau juga bisa dengan question. Karena yang kami buat home dan question satu halaman, jadi bisa keduanya. Nah, sekarang kita coba masuk pada tampilannya. Kita buat Rihat Web. Ini adalah web saya, teman-teman, berbeda dengan teman-teman dan yang lain. .test test / home. Nah, terletak pada bagian tengah, teman-teman. Ini adalah praktikum sebelumnya, dan ini yang minggu kemarin. Form pertanyaan, nama, email pertanyaan. Coba kita isi. Nama misalnya Rihat, email rihat.bevi, pertanyaan halo. Set, kirim pertanyaan. Oke, pertanyaan bisa dikirim ya, teman-teman. Nah, oke, sekian penjelasan mengenai praktikum yang saya lakukan pada Rabu kemarin. Pertemuan 3, question controller. Sekarang lanjut pada tugas yang diberikan oleh Bapak Fikri, yaitu membuat login form login. Nah, pertama pada perintah soal kita harus membuat out controller dulu. Nah, ini saya buat menggunakan terminal. Nah, ini contohnya, teman-teman. Ketik php artisan make -2 controller out controller, dan berhasil create successfully. Nah, maka terbuatlah file pada folder. Nah, ini ada return view untuk masuk ke index untuk menampilkannya, view untuk menampilkan login form, public function. Ini seperti pada praktikum sebelumnya, required wajib diisi password minimal 3 huruf. Nah, harus menggunakan huruf besar pada passwordnya. Salah satunya harus mengandung huruf kapital. Pada username wajib diisi, password wajib diisi. Password minimal terdiri dari 3 karakter. Password harus mengandung huruf kapital. Ini untuk memanggilnya. View sukses username. Nah, ini kan nanti setelah data diisi akan lanjut ke tampilan sukses. Nah, lalu lanjut kita membuat login form blade.php. Nah, ini saya buat dengan judul atau nama dengan cyber login. Di sini saya menggunakan CSS untuk mendesain agar membuat tampilannya lebih menarik, lebih berteknologi, teman-teman. Nah, ini contohnya. Heading 2, ada input, button over, button message untuk menghias tombolnya. Nah,
cyber login, and if at CSRF. Ini menandakan bahwa apakah memang betul dia yang mengisi, yang mensubmit akun tersebut. Bisa dilihat. Lalu setelah data diisi, yang wajib diisi semua telah terisi, maka masuk pada tampilan Home Question Sukses. Login sukses. Nah, detailnya terima kasih karena sudah login ke web ke form. Terima kasih, pertanyaan Anda telah berhasil dikirim. Nah, juga ada kembali ke beranda. Lalu tidak lupa kita masuk ke roots. Buat rootsnya, roots web PHP. Buat ini use app HTTP controller out controller. Ini harus diisi ya teman-teman, wajib dibuat. Kalau tidak akan nyambung ke tampilannya nanti. Nah, lalu buat root get dan root postnya. Nanti kita akan mencari di Chrome dengan rehatweb.test/out. Nah, mari kita langsung masuk ke tampilannya teman-teman. Apakah tampilan yang saya buat menarik dan berhasil? Coba kita tes. rehatweb.test/out. Oke, berhasil ya teman-teman. Ini adalah tampilan yang saya buat. Saya menggunakan tampilan neon, menggunakan CSS. Untuk penggayaan dan desainnya bisa saya mencarinya di Google menggunakan AI dan yang lainnya agar tampilannya lebih menarik. Nah, oke, coba langsung kita isi. Coba kita masuk langsung, apakah ada keluar notif wajib diisi. Nah, berhasil. Username wajib diisi, password wajib diisi. Oke, kita isi. Dari dengan ada huruf kapital, kita buat Rihat. Passwordnya juga Rihat. Masuk. Berhasil teman-teman. Di sini juga ada notif simpan sandi, nama pengguna Rihat, sandi Rihat. Ini tergantung teman-teman apakah mau disimpan atau tidak. Oke, gitu silang saja. Ini adalah tampilan suksesnya, login sukses. Selamat datang di dunia cyber, Rihat. Oke, coba kita kembali. Ya, bisa teman-teman. Nah, itulah yang dapat saya presentasikan, saya demonstrasikan mengenai praktikum dan tugas yang saya kerjakan. Terima kasih saya ucapkan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata dan penjelasan dan pengerjaan, dikarenakan saya juga dalam tahap pembelajaran. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen yang telah membimbing saya dan rekan-rekan yang telah mensupport saya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum.